Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Aprilia. Saya Anissa. Saya Clarissa. Saya Tara. Saat ini saya dan teman-teman sedang berada di tempat penggilingan padi Bapak Agus yang berlokasi di Jetak Mutihan Nganti Warno Klaten. Saya dan teman-teman akan melakukan wawancara kepada Bapak Agus. Saat ini kami bersama dengan Bapak Agus sebagai narasumber akan memberikan pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya dari Mbak Isa. Sejak kapan usaha penggilingan padi ini berjalan? Sebenarnya usaha ini merupakan usaha dari turun-temurun, sudah berdiri sejak tahun 1974 yang berada di wilayah RT 07 Dukuh Jetak, Desa Mutihan, Kecamatan Nganti Warno. Pertanyaan nomor 2, kenapa Pak Aryanto memilih jenis usaha ini? Karena dengan melihat dari potensi yang ada di wilayah sini yang merupakan daerah persawahan yang menghasilkan banyak padi, sehingga memerlukan suatu usaha untuk mengolah padi tersebut untuk menjadi bahan pokok, yaitu berupa beras. Pertanyaan selanjutnya, apa yang melatar belakangi Pak Aryanto membuka atau berwirausaha di bidang penggilingan padi ini? Ya sebenarnya ini merupakan usaha dari turun-temurun, sehingga ini hanya merupakan sebuah usaha meneruskan saja. Jadi kan dulunya merupakan usaha yang dirintis oleh orang tua kami dengan melihat dari beberapa wilayah lingkungan sini yang sebagian besar merupakan persawahan yang menghasilkan padi, sehingga padi tersebut memerlukan suatu proses penggilingan untuk menjadi bahan pokok. Sehingga kan kalau misalnya penduduk sini harus menggiling padi jauh-jauh, kasihan juga, sehingga kami berinisiatif untuk mendirikan usaha penggilingan padi. Pertanyaan nomor 4, bagaimana proses penggilingan padi berlangsung? Ya, prosesnya cukup sederhana saja sebenarnya. Itu kan yang pertama kan padi setelah ambil dari sawah, kemudian dijemur sampai kering, memerlukan waktu sekitar 1-2 hari. Setelah padi kering, kemudian digiling. Yang pertama 2 proses. Yang pertama merupakan proses pecah kulit yang disebut dengan menghasilkan PK. Kemudian proses selanjutnya dimasukkan ke mesin yang kedua yang disebut dengan poles. Jadi setelah poles tadi bisa menghasilkan beras yang pertama, kemudian yang kedua merupakan katul atau dedak untuk bisa digunakan sebagai pakan ternak. Soal yang kelima, siapa saja target pasar yang dituju atau konsumennya? Dari awal itu hanya merupakan suatu usaha kecil-kecilan yang dituju pertama hanya untuk masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi karena produksinya melimpah sehingga terpaksa dijual ke luar daerah, misalnya untuk konsumsi, untuk warung-warung makan, atau ke pasar untuk dijual kembali. Untuk pertanyaan yang terakhir,
di mana Pak Karyanto menjual beras-beras yang lama atau tidak bisa dijual? Untuk saat ini tidak ada kendala ya untuk masalah penjualan, semua alhamdulillah sudah lancar. Tapi kalau terpaksa ada yang beras yang lama itu sebenarnya bisa dijual kembali, biasanya untuk diolah kembali untuk bahan industri kecil, yaitu berupa karak. Nah, itu berasal dari beras-beras yang sudah lama, yang katanya kalau beras lama bisa untuk buat karak itu malah menjadi hasilnya lebih bagus. Terima kasih untuk Bapak Karyanto untuk kesempatan dan waktunya. Ya, sama-sama. Saat ini Halo, saya Aprilia. Saya Clarissa.